Hello boys and girls, welcome back with me, Mr. Hendro again as your English teacher. I hope you are fine there as me fine here. In this time, we are going to study about to be in simple present tense. To be in simple present tense. To be in simple present tense. Do, does, is, am, and are. Do, does, is, am, and are. Have you ever heard those ones? Yes. To be in simple present tense. To be, it's also refers to the auxiliary. Iya, the auxiliary. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan kata kerja bantu. Kata kerja bantu di dalam bentuk simple present tense. Nah, di video kali ini saya mengajak siswa, saya mengajak kamu mampu membuat kalimat verbal dengan menggunakan to be dalam bentuk simple present tense. Ya. Jadi di sini the students, I invite you, the students are able to differentiate the usage of do, does, is, am, are in a simple sentences. In simple sentences, I mean. Okay? Ya. Pay attention to your textbook. Coba perhatikan buku paketnya. Pay attention to your textbook. Nah, di situ ada sebuah teks. Ya. On your textbook, ya, there is a simple someone's routines. Di situ ada kebiasaan atau rutinitas seseorang. Diceritakan mulai dari dia bangun pagi sampai dia sarapan, berangkat ke sekolah, lalu sampai di sekolah dia belajar sampai jam 1 siang. Setelah pulang sekolah dia makan siang, lalu dia bermain, ada yang tidur siang, dan begitu selanjutnya sampai di malam hari. Itu dikatakan someone's routines atau dikatakan kebiasaan seseorang. Kalau berbicara tentang kebiasaan, kalau kita hubungkan ke tenses, iya, itu berbicara tentang simple present tense. Iya, dari katanya aja, dari topiknya aja dikatakan simple present tense. Simple, it refers to sederhana, singkat. Hari ini, tense, kejadian, aktivitas. Berarti aktivitas atau peristiwa yang dilakukan seseorang, peristiwa sederhana yang dilakukan seseorang pada saat ini. Di mana peristiwa itu bisa dikatakan rutinitas, kebiasaan. Ya. It calls someone's routines atau someone's habitual. Iya, someone's habitual. Nah, in this time, I would like to invite you to differentiate how the usage to be in simple present tense. Okay? Iya, here you are. So, to be in simple present tense. Apa itu to be dalam simple present tense? Tadi saya katakan, ada do, does, is, am, are. Bagaimana membedakannya? How to differentiate that? Iya. Apa itu to be? To be itu kata kerja. Jadi dalam bentuk simple present tense ada do, does, dan is, am, are. Nah, kita gunakan do itu untuk subjek I, you, they, we. Ya, kita gunakan untuk subjek I, saya, you, kamu, they, mereka, we,
kita. Nah, itu dia kata ganti orangnya. Jadi kata ganti orang untuk memakai do, I, you, they, we. Nah, kalau they kamu tentu tahu dong. Misalnya Tono, Tini, dan Masmur. Itu ada 3 orang. Mereka. Atau 2 orang pun bisa. Mr. Hendro dan Siren. Contoh, mereka. Tapi kalau ada dikatakan saya, ayah, dan ibu, itu adalah kami atau kita. Karena kita termasuk di dalamnya. Yang kedua, yaitu does. Does digunakan untuk subjek. He, dia laki-laki. She, dia perempuan. It, dia benda. Jadi kita gunakan does untuk to be he, she, dan it. Dia laki-laki, dia perempuan, dan benda. Nah, itulah contoh penggunaan pronounnya atau subjeknya. Do dan does. Jadi do dan does di sini ya, coba perhatikan ini. Iya. Do dan does di sini ini disebut kata kerja bantu atau to be atau auxiliary. Iya. Do dan does di sini ini membantu kita, membantu seseorang membuat kalimat itu menjadi sempurna. Iya, perhatikan contoh berikut. For instance, mereka pergi ke sekolah pukul 6. Mereka pergi ke sekolah pukul 6. 6 pagi tentunya ya. Mereka pergi ke sekolah pukul 6. Coba perhatikan contoh ini. Mereka pergi ke sekolah pukul 6. Nah, di kalimat itu mereka pergi. Di situ adakah kata kerja? Ada, yaitu apa? Pergi. Ya. Mereka pergi. Pergi itu disebut kata kerja. Jadi ketika kita mau mengubah ke dalam bahasa Inggris, kita di dalam bentuk positifnya jangan tambahkan kata kerja bantu lagi. Iya, jangan tambahkan kata kerja bantu lagi. Cukup kita langsung ubah dia ke dalam bahasa Inggris seperti ini. They go to school at 6 o'clock a.m. They go to school at 6 a.m. Iya, jadi go di situ udah kata kerja. Nggak perlu lagi menggunakan do atau does. Iya. Kenapa? Karena di kalimat itu sudah diikuti oleh kata kerja. Loh, sir, kenapa nggak pakai they are go? Nggak boleh. Nanti setelah ini akan saya ajarkan penggunaan is am-are. Nah, perhatikan di sini. Jadi ketika kita ubah dia ke negatif, dia menjadi they do not. They do not go to school at 6 a.m. Atau they don't go to school at 6 a.m. Kenapa muncul tiba-tiba di situ ada kata do? Disinilah kegunaan do tadi, disinilah kegunaan kata kerja bantu tadi. Iya, kenapa di situ ada do? Karena subjeknya kan they. Subjeknya kan mereka. Maka kita gunakanlah do. They don't go to school at 6 a.m. Tetap dia kata kerja pertama. Karena simple present tense itu menggunakan kata kerja pertama atau dikatakan infinitive, infinitive verb. Ya. Lalu interrogatifnya bagaimana? Do they go to school at 6 a.m.? Yes, they do. No, they don't. Atau no, they do not. Yang kedua, perhatikan baik-baik di sini. Dia perempuan pergi ke sekolah pukul 6. Kalau tadi mereka, sekarang yang perempuan, dia perempuan. Kalau dia perempuan tadi menggunakan apa to be-nya? Does. Iya, perhatikan. She goes
to school at 6 a.m. Kenapa di situ ditambahkan setelah kata kerja ada es? Nah, yang pertama, di situ subjeknya ada she. Nah, kalau subjeknya tadi dia perempuan, dia laki-laki, dia benda, kita tambahkan apa, nak? Das. Maka go di situ kan kata kerja. Jadi kalau subjeknya diikuti oleh kata kerja, kalau subjeknya tadi he, she, it diikuti kata kerja, maka kita menggunakan s atau es di belakang kata kerja tersebut. Maka kita menggunakan s atau es di belakang kata kerja tersebut. Saya ulangi. Ketika dalam sebuah kalimat dalam bentuk simple present tense, subjeknya she, he, it diikuti oleh kata kerja, maka di dalam kata kerja itu kita tambahkan atau es atau s. Es atau s. Seperti ini tadi. Dia perempuan pergi ke sekolah. Berarti pergi itu bahasa Inggrisnya adalah go. She goes to school. Maka di bentuk negatifnya kita menggunakan to be apa? Does. Pinter. She does not, karena dia bentuk negatif tambahkan not. She does not go to school at 6 a.m. Does she go to school at 6 a.m.? Perhatikan. Di dalam penggunaan does, ketika kita mau mengubah ke bentuk negatif, kata kerjanya setelah does, dia kembali ke kata kerja pertama. Contoh yang tadi itu, does not go. Tidak lagi pakai goes. Karena udah kita pakai di does. Udah ada kata kerja bantunya. Itulah yang membantu. Udah, contoh yang ketiga. Dia laki-laki menonton televisi. Nah, ini kita nggak perlu mengubah. Kita mau perhatikan verbalnya dulu. Dia laki-laki menonton televisi. Dia laki-laki kata gantinya apa? He. Kalau he tadi menggunakan to be apa? Does. Menonton. Menonton kata kerja nggak? Kata kerja. Maka tadi saya ingatkan sekali lagi. Ketika subjeknya he, she, it diikuti oleh kata kerja, kita tambahkan es atau s di belakang kata kerja tersebut. Di contoh ketiga ini, mana dia kata kerjanya? Menonton. Menonton itu bahasa Inggrisnya apa? Watch. Berarti kita buat. Nah, he watches TV. He watches TV. Yang nomor 4. Saya menonton televisi. Ini sama, tapi bedanya di subjek. Saya bahasa Inggrisnya apa? I. Menonton itu kata kerja nggak? Iya. Loh, sir, kita nggak bikin I do watch TV. Boleh. Tetapi kalau kita buat I do watch TV, kayak rancu dia. Jadi it's better, lebih bagus kita gunakan I watch TV. Dalam bentuk positif. Jangan tambahkan dunya. Karena sudah ada kata kerja. Jadi kalau dipakai lagi dunya, jadi double dong kata kerjanya. Walaupun tadi kata kerja bantu. Jadi ingat ya, nak, ketika subjeknya I, you, they, we diikuti kata kerja dalam bentuk simple present tense, ketika Anda mengubah ke positif, jangan pakai kata kerja bantunya. Langsung saja ke kata kerja pertamanya. Begitu. Oke, seperti contoh. I watch TV. Jadi nggak perlu lagi I do watch TV. Itu nanti berlebihan. Sudah paham? Iya. Sekarang yang kedua. Bagaimana perbedaan is, am, are? Mungkin ini udah sering kamu dengar. Maka di sini saya ajak kamu supaya kamu tahu membedakan penggunaan to be, do, does dan is, am, are. Nah, kalau is, am, are ini digunakan, ya, coba perhatikan yang ini. Yes, is, am, are. Kalau yang is, am, are ini digunakan dalam sebuah kalimat ketika subjeknya tidak diikuti oleh kata kerja. Saya tekankan sekali lagi. Is, am, are atau to be, is, am, are dalam bentuk simple present tense digunakan ketika subjeknya
tidak diikuti oleh kata kerja. Ya, is MR sama, is MR itu adalah kata kerja bantu atau dikatakan to be. Penggunaannya bagaimana? Kalau is itu digunakan untuk subjek he, she, it. He dia laki-laki, she dia perempuan, it dia benda. Kita pakai di situ he, she, it. Maka dia menggunakan is. Kalau am itu subjeknya I tetap. Kalau are itu digunakan untuk subjek they, we, and then you. Iya, they, we, and then you. Itu kita gunakan untuk are. Mereka, kamu, dan kita atau kami. Nah, contoh saya buat di sini. Saya seorang siswa atau murid. Adakah kata kerja di situ, Nak? Any verbs there? Tidak ada kata kerja di situ. Setelah subjek, dia langsung diikuti oleh pronoun atau noun. Langsung diikuti oleh kata ganti orang atau benda. Saya, I. Seorang siswa. Langsung aja, I am a student. Kenapa kita nggak di sini pakai do, sir? I do a student. Kenapa harus I am a student? Ini yang saya tekankan tadi. Subjeknya tidak diikuti oleh kata kerja. Iya, jadi penggunaan to be is MR itu adalah digunakan ketika subjeknya tidak diikuti oleh kata kerja. Maka langsung, karena dia subjeknya I, maka to be-nya adalah am. I am a student. Negatifnya bagaimana? I am not a student. Am I a student? Begitu. Yang kedua, dia laki-laki adalah ayah saya. Nah, perhatikan subjeknya apa? Dia laki-laki. Dia laki-laki terus diikuti oleh apa, Nak? Ayah saya. Sama, itu pronoun atau noun. Tidak ada kata kerja kan? Tidak ada. Maka kalau nggak ada kata kerja, kita buat kata kerja bantunya. Supaya kalimat itu lebih bagus lagi. Maka jawabannya adalah he is my father. How to make in negative form? He is not my father. Interrogative. Is he my father? Yes, he is. No, he is not or he isn't. Iya, like that. Oke, yang ketiga. She blah 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 space. She blank 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 space is are very funny. Iya. I gave you 3 choices. Saya kasih 3 pilihan. So, which one? Is. Kenapa? Dia itu subjeknya she. Lalu di kalimat itu subjeknya tidak diikuti oleh kata kerja. Maka kita fokus menggunakan to be, is, am, are. Maka yang paling tepat adalah karena dia subjeknya she, kita gunakan is. She is very funny. Bagaimana kalau saya? I am very funny. Bagaimana kalau mereka? They are very funny. Seperti itu. Karena apa digunakan is MR? Tadi di kalimat itu tidak ada kata kerja. Maka kita buat kata kerja bantunya supaya lebih bagus kalimatnya. Seperti itu. Oke? Any question? Iya. Saya harap kamu ngerti apa yang saya jelaskan. Jadi bisa saya simpulkan. I conclude how to differentiate between to be, do, does, and is MR. Bagaimana membedakan kata kerja bantu do, does, dan is MR? Nah, kita simpulkan. We conclude. Do, does dipakai ketika subjeknya diikuti oleh kata kerja. Saya ulang. Kata kerja bantu do, does digunakan ketika subjeknya diikuti oleh
kata kerja. We used to be do does when the subject follow by to be, follow by verb. Ketika subjeknya diikuti oleh kata kerja. Sebaliknya, kita gunakan to be ismr ketika subjeknya tidak diikuti oleh kata kerja. Kita gunakan to be ismr ketika subjeknya tidak diikuti oleh kata kerja. Oke? Iya. I hope you understand what I am talking about. Saya harap kamu bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Oke, boys and girls? Iya. Ini sangat penting. Ya. This is the important one when you want to make a simple sentences in present tense form. Ya. Ini sangat penting ketika kamu membuat kalimat sederhana di dalam bentuk simple present tense. Kadang-kadang di situ kamu yang salah. Ya, ingat sekali lagi. To be ismr digunakan ketika subjeknya tidak diikuti oleh kata kerja. Sedangkan do does itu dipakai ketika subjeknya diikuti oleh kata kerja. Oke. Untuk meningkatkan kemampuan kamu, untuk melihat kemampuan kamu mengerti atau tidak. Iya, perhatikan. Here I gave you an exercise. Di sini saya kasih kamu contoh atau saya kasih kamu soal dan kamu jawab lalu kirim ke saya melalui WhatsApp atau video link yang kamu buat nanti. Nah, seperti ini saya katakan. Iya. Put the correct to be for these sentences. Jawablah atau pilihlah to be yang benar atau kata kerja bantu yang benar untuk kalimat-kalimat berikut ini. Contoh nomor 1 itu. Father blank 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 space reads is read a newspaper. Ada 3 kata kerja bantu di situ. Which one is better? Yang mana yang paling tepat? Apakah read? Apakah reads? Apakah is read? Perhatikan. Ayah titik-titik sebuah koran. Nah, di sini kita mencari apanya? Kata kerja bantunya. Maka udah ketahuan dong. Udah ketahuan. Ketika subjeknya father. Nah, setelah itu kita disuruh mencari kata kerja. Berarti sebelumnya belum ada kata kerja. Nah, kalau nggak ada kata kerjanya, kita buat kata kerjanya. Maka kita menggunakan apa di sini? Iya, he reads a newspaper. Ada kata kerja bantunya kan? Iya, maka dia menggunakan apa? Do, does. Karena dia, father itu adalah he, maka kita pakai does. Langsung aja, udah disediakan kata kerjanya kan? Father atau he reads a newspaper. Begitulah selanjutnya. Oke, boys and girls. I think that's all for videos today. I hope and wish you are understand what I am talking about so that it will improve your English. Especially in make a simple sentence in present tense form. Oke, demikianlah untuk hari ini. Saya berharap kalian semua mengerti bagaimana tadi membedakan penggunaan to be, do, does, dan is, am, are. Sekali lagi, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, pakai masker, dan tetap jaga jarak kurang lebih 1 meter. See you and God bless you. Bye.